Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang manfaat ketika kita meletakkan pelepah-pelepah sawit atau sisa-sisa pruning ini di pangkal batang atau di piringan kelapa sawit. Tidak seperti biasanya meletakkannya di gawangan mati. Nanti saya sharingkan manfaatnya apa dan kelemahannya apa. Namun sebelumnya seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu teman-teman. Apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya teliti, yang saya amati di kebun saya, dan saya pilah-pilah manfaatnya apa, kerugiannya apa. Dan tentunya kita sebagai petani kecil bisa mungkin kita itu melakukan efisiensi terhadap kebun kita, baik itu efisiensi waktu, efisiensi tenaga, dan efisiensi biaya. Tentunya jangan sampai kita itu mengeluarkan biaya yang cukup mahal namun hasil produksi dari kelapa sawit kita ini tidak maksimal. Itu yang kita takutkan. Jadi sebisa mungkin kita itu memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk terus memacu produktivitas dari kebun kita. Jadi teman-teman, semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, karena saya yakin masalah setiap petani itu sama saja dimanapun kita berada. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas lagi tentang hal ini. Tema yang akan kita bahas yaitu mengapa saya menggunakan sistem menaruh pelepah di piringan, tidak diletakkan di gawangan mati seperti yang dilakukan oleh orang-orang. Ada beberapa faktor yang mendasari saya melakukan hal ini teman-teman. Yang pertama tentunya manfaat dari meletakkan pelepah-pelepah sawit ini di piringan ini. Yang pertama yaitu untuk menjaga kelembaban tanah di sekitar piringan. Apalagi ketika musim kemarau tiba, sawit ini memang memerlukan kelembaban tanah yang cukup tinggi sehingga efek dari kemarau itu tidak begitu terasa. Namun namanya alam teman-teman, kita tidak bisa mencegahnya. Kalau memang kemarau itu cukup panjang, dan tentunya kita tidak bisa membuat kemarau itu tertunda atau membuat kemarau itu tidak berefek kepada kebun kelapa sawit kita, karena itu memang sudah ketentuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir efeknya, itu saja. Jadi dengan cara seperti ini saya harapkan kelembaban tanah di sekitar piringan ini bisa terjaga kelembabannya, itu saja. Dan dengan kelembaban yang terjaga tentunya sawit ini akan potensi stresnya itu akan kecil, karena memang sawit ini adalah tumbuhan yang memerlukan daya kelembaban tanah yang cukup tinggi, dan semakin lembab maka pertumbuhan sawit ini semakin bagus. Namun jangan disalahartikan dengan kelembaban yang cukup tinggi terus disamaratakan. Mengapa kita tidak melakukan penanaman dengan berdampingan dengan pohon besar lainnya atau menanam sawit dengan jarak tanam yang cukup rapat? Bukankah itu bisa menjaga dari kelembaban sawit kita atau tanah kita? Tentunya teman-teman sudah saya bahas di video-video yang lainnya sebelum ini yang membahas tentang jarak tanam yang terlalu rapat, kerugiannya apa, dan bagaimana cara kita mengatasinya atau menerapkan jarak tanam yang ideal. Itu silahkan kalian tonton di video-video lainnya dalam channel ini. Oke teman-teman, jadi jangan disalahartikan kelembaban tanah itu terjaga bisa dikaitkan dengan jarak tanam yang dirapatkan, tidak seperti itu. Jadi dengan cara ini mungkin kita bisa menjaga kelembaban tanah yang ada di kebun kita. Tentunya ketika musim kemarau tiba, hal itu bisa kita lakukan teknik ini. Dan ketika musim hujan tiba pun, maka kelembaban tanah juga akan semakin tinggi dan itu akan semakin bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit kita. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, mengapa saya menggunakan sistem ini? Saya harapkan dengan adanya pelepah-pelepah yang saya tumpuk di sekitar piringan kelapa sawit ini, saya harapkan ninja-ninja sawit ini agak sedikit risih, meskipun itu tidak bisa sepenuhnya saya harapkan. Mungkin mereka akan risih takut terkena duri, terkena atau ada hewan liar di sana, biasanya seperti ular atau kelabang atau kalajengking yang lainnya. Tentunya mereka akan sedikit was-was.
Dan tentunya itu tidak bisa saya harapkan teman-teman, karena memang kalau orang sudah niat untuk mencuri, jangankan dengan duri sawit atau dengan hewan liar, dengan pemilik kebun pun mereka tidak takut. Bahkan dengan Tuhan yang menciptakan mereka pun mereka tidak takut. Jadi ya ini hanya untuk sekedar mengantisipasi atau lagi-lagi meminimalisir hal yang kemungkinan akan terjadi. Kalau kita untuk mencegahnya, mungkin ya namanya orang sudah niat ingin mencuri, ya tidak akan takut apapun. Oke teman-teman, selanjutnya manfaat yang ketiga yaitu adalah untuk membuat dari sisa-sisa kotoran atau sisa-sisa pelepah ini menjadi kompos, karena lambat laun tumbuhan ini sisa sampah ini akan membusuk, dan lama-lama hasil pembusukannya itu akan menjadi pupuk atau menjadi kompos dan menjadi humus dan memperbanyak unsur hara yang ada di piringan kelapa sawit. Tentunya dalam jangka yang panjang ini akan menjadi pupuk organik bagi kelapa sawit kita. Itu adalah manfaat yang ingin saya dapatkan. Maka dari itu teman-teman, saya upayakan untuk memotongnya kecil-kecil. Karena apa? Semakin kecil saya potong, maka semakin rapat juga. Dan ketika itu sudah semakin rapat, maka akan semakin lembab, dan pembusukan yang ada di tanah, karena mana potongan-potongan tumbuhan yang mati kalau dia menempel di tanah itu akan lebih cepat busuk ketimbang potongan-potongan yang memang dia itu ronggang atau memang tidak terkena tanah secara langsung, maka pembusukannya itu akan lama dan dia akan mengering. Tapi ketika saya potong rapat-rapat atau saya potong kecil-kecil, maka kerapatannya itu akan lebih baik dan kelembabannya itu akan lebih tinggi, sehingga hasil pembusukannya itu akan lebih cepat, dan fermentasinya itu juga akan lebih cepat. Itu teorinya teman-teman, teorinya yang saya harapkan seperti itu. Kalau perlu, bukan kalau perlu teman-teman, kalau mampu hasil pelepah ini dicacah dan kemudian dikumpulkan di piringan kelapa sawit kita, lalu disiram dengan atau disemprotkan dengan EM4 dalam kurun 1 bulan sekali, dan tentunya itu akan lebih cepat berfermentasi. Tentu hal itu harus dilakukan ketika musim hujan. Tapi kalau itu mampu, kalau saya katakan bila perlu, pasti itu perlu, karena memang itu untuk memupuk kelapa sawit kita. Tapi kalau tidak mampu, ya lebih baik lakukan cara sederhana seperti ini saja. Itu adalah manfaat yang ketiga teman-teman. Nah, manfaat yang keempat adalah saya berharap ini bisa mengendalikan gulma. Tentunya ketika saya tumpuk di sini, gulma-gulma ini tidak akan tumbuh karena memang terhalang oleh sampah-sampah ini, dan mungkin yang akan tumbuh adalah gulma-gulma berbatang besar, dan itu pun pasti akan bisa terkontrol. Contohnya saja sawit kita yang sudah besar, maka gulma di sekitar piringan ini tidak bisa tumbuh secara subur karena memang terkendala dari intensitas cahaya matahari. Ketika cahaya mataharinya kurang, maka gulmanya itu juga akan tidak bisa tumbuh secara maksimal, dan mungkin yang akan tumbuh itu adalah gulma-gulma yang dari luar yang merambat ke dalam, dan tentunya itu akan mudah kita bersihkan. Dan memang sebisa mungkin kita itu membersihkan piringan sawit itu jangan terus-menerus menggunakan racun kimia, karena itu juga bisa berakibat terhadap pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit kita. Itulah alasan saya yang keempat teman-teman, mengapa saya menggunakan sistem ini adalah untuk mengendalikan gulma di piringan kelapa sawit. Dan yang kelima teman-teman, ini yang lumayan paling penting, karena saya itu menanam kopi di dalam gawangan kelapa sawit saya seperti ini. Jadi saya menjaga kebersihan gawangan karena memang saya bertumpang sari dengan kopi. Jadi teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya apa yang saya lakukan dengan menanam kopi di kebun saya, perkembangannya seperti apa, bisa kalian cek-cek di video saya sebelumnya. Jadi itulah alasan saya yang kelima teman-teman, mengapa saya menggunakan sistem ini, karena memang beberapa manfaat tadi yang sudah saya sebutkan, dan yang kelima itu yang paling penting karena saya menanam kopi di sela-sela kebun sawit saya. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas subscribe-nya, dan terima kasih atas like dan komennya. Setiap komen kalian pasti akan saya jawab, meskipun kalau saya jujur saya tidak tahu, akan saya katakan tidak tahu. Tapi kalau saya memiliki pendapat, silahkan kalian
pertimbangkan sendiri. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.